Klan naga dan klan patung batu hampir terisolasi dari alam atas. Mereka tidak akan membuka lorong pusaran air kecuali untuk hal-hal normal, jadi mereka tidak tahu bahwa seseorang telah memasang segel di luar. Tentu saja, sejak 10 sekte abadi datang untuk menyegel, jika mereka tahu bahwa semua orang berdiri di laut saling memandang, pemandangannya akan menjadi canggung. Lebih-lebih lagi, ini bukan pertama kalinya mereka melakukan ini. Mereka telah melakukannya ketika berhadapan dengan klan iblis. Bahkan seseorang sekuat leluhur iblis telah jatuh cinta padanya. Faktanya, bahkan jika segel itu berhasil, itu tidak akan bertahan lama, karena kemampuan sekte abadi saat ini tidak cukup untuk meniru kejayaan para pendahulu mereka. Ini melibatkan masalah perbaikan hanya ketika ada persaingan. Saat itu, keberadaan leluhur iblis mengancam seluruh alam atas. Pendahulu mereka tidak mempedulikan biaya dan harga untuk mempelajari teknik penyegelan. Setelah dia dihancurkan, generasi muda tidak lagi memiliki ancaman dan mulai lelah secara bertahap. Itu tidak masalah. Niat aslinya bukan untuk sepenuhnya menutup kedua klan. Selama mereka menunda untuk sementara waktu, itu akan cukup untuk menghancurkan sekte sepanjang masa. Namun, 10 sekte abadi yang menyedihkan tidak akan pernah berpikir bahwa Jun Changqiao akan benar-benar menyelinap masuk ke Eternal tanpa mengetahuinya. Hal yang paling konyol adalah dia bahkan menyuruh klan naga untuk tidak berpartisipasi dan dia bisa menyelesaikannya sendiri. Betapa sombongnya itu. Oke, Long Hao Tian berkata, aku akan mendengarkan Patriark. Lanjutkan, Jun Changqiao bangkit dan berkata, aku masih harus pergi ke domain patung batu. Kali ini, dia tidak menggunakan kemampuan Eternal untuk melakukan perjalanan melalui kekosongan. Lagi pula, akan membutuhkan banyak sumber daya untuk mengaktifkannya, jadi dia memilih untuk berangkat dari Jalan Raya Naga Batu. Domain patung batu, Aula Klan. Jun Changqiao duduk di kursi pemimpin klan. 3 menteri dan pejabat sipil dan militer membungkuk dan berteriak, selamat datang kembali, pemimpin klan. Semuanya, tolong bangkit. Menjadi pemimpin klan dan menjadi patriark adalah 2 pengalaman yang sama sekali berbeda. Ini membuat Jun Changqiao merasa sedikit sombong. Tentu saja, dia tidak datang ke sini untuk menikmati ibadah. Dia segera memberitahu mereka tentang penyegelan sekte abadi. Apa? Setelah mendengar berita itu, Grand Tutor sangat marah. Beraninya mereka menyegel klan patung batu. Ini tidak bisa ditoleransi. Ayo pergi. Mari kita keluar dan melawan mereka. Petik 2. Para pejabat sangat marah, mereka hanya menunggu perintah pemimpin klan untuk bertarung dengan 10 sekte abadi. Tanah leluhur. Ini adalah masalah yang sangat serius. Jun Changqiao melambaikan tangannya dan berkata, jika mereka ingin menganugerahkan tanah leluhur, maka biarkan mereka melakukannya. 3 adipati dan 9 menteri tercengang. 10 sekte abadi besar ingin memutuskan hubungan di antara kita. Aku akan melakukan apa yang mereka inginkan. Menyelesaikan pencarian epik dan menembus puncak rilem pencarian kebenaran memberi Jun Changqiao kepercayaan diri yang lebih besar. Cara terbaik untuk mengalahkan musuh adalah membiarkan mereka berpikir bahwa kemenangan ada dalam genggaman mereka. Pada akhirnya, mereka akan datang mencari masalah dan kehilangan secara menyedihkan, kehilangan begitu parah sehingga mereka bahkan tidak memiliki pakaian dalam yang tersisa. Setiap kali Jun Changqiao memikirkan 10 sekte abadi besar yang datang kepadanya untuk mencari masalah dan disiksa olehnya di kaki gunung, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi wajahnya dan tertawa sinis. Ayo, mau tak mau aku ingin menamparkan wajahmu. Sekte Surgawi Ling Tian, 10 tembakan besar duduk di aula. Selama periode waktu ini, mereka mengadakan pertemuan kecil setiap 3 hari dan pertemuan besar setiap 5 hari untuk membahas bagaimana menghadapi sekte sepanjang masa. Operasi pemusnahan anjing kali ini dipimpin oleh Sekte Abadi Ling Tian. Hanya pertemuan saja yang menghabiskan setidaknya 1 juta magnetite. Menurut pendapat saya, cara termudah adalah mengirim elit dan pusat kekuatan sekte untuk menyerang sekte sepanjang masa secara langsung setelah menyegel 2 klan dan tidak memberi mereka kesempatan untuk pulih, kata Patriark Sekte Abadi tersembunyi. Kita harus punya alasan yang tepat. Ya, kita tidak bisa membiarkan dunia bergosip tentang kita. Di masa lalu, alasan untuk memusnahkan klan iblis adalah karena itu adalah bencana bagi rakyat jelata. Sekte sepanjang masa datang ke alam atas dan membunuh mereka secara langsung tanpa melakukan hal buruk. Apa yang akan dunia pikirkan tentang sekte abadi? Tidak apa-apa, setidaknya mereka mengikuti aturan. Jika itu adalah sekte jahat, mereka pasti tidak akan mengikuti prosedur. Jun Changqiao sangat arogan, sepertinya sangat mudah baginya untuk memiliki konflik dengan sekte lain, kata Patriark Sekte Abadi tertinggi sambil mengedipkan mata.
Semua orang segera mengerti niatnya. Sekte surga yang luar biasa. Patriark Lin Sangyi mondar-mandir di ruang kerja. Para tetua di sampingnya memiliki ekspresi serius. Setiap orang, setelah beberapa saat, dia berhenti dan berkata dengan nada serius, apa yang harus kita lakukan? Karena sekte abadi telah memberikan perintah, kita tidak bisa menolak. Kami hanya bisa menurut, mendesah. Lin Sangyi menggelengkan kepalanya dan berkata, mengapa tugas yang begitu sulit jatuh pada sekte surga yang luar biasa? Baru saja, 10 sekte abadi utama mengirim surat terenkripsi. Isinya adalah menemukan cara untuk berkonflik dengan sekte sepanjang masa. Semakin besar masalahnya, semakin baik. Secara alami, sekte surga yang luar biasa telah mendengar tentang Jun Changqiao dan tahu bahwa tuannya adalah senior Tonggu. Jika itu di masa lalu, mereka pasti tidak akan berani menyinggung perasaannya. Sekarang ada perintah dari atas, mereka hanya bisa patuh. Sekte sejati telah muncul sebelumnya. Sekte sejati belum pernah muncul sebelumnya. Hari ini, mereka tidak hanya muncul, tetapi mereka juga diperintahkan untuk menimbulkan masalah. Seperti yang diharapkan, jika mereka tidak muncul, mereka tidak akan muncul. Begitu mereka muncul, mereka akan menyebabkan masalah bagi karakter utama. Triknya terlalu jelas. Sekte sepanjang masa. Kakak, bang. Di jalur perakitan, para murid beroperasi dengan terampil. Potongan bagian diproduksi dan ditumpuk di area tetap. Mereka disortir dan dirakit oleh para profesional. Kamera secara bertahap pindah ke bengkel. Beberapa baris kata tertulis di dinding, keunggulan, kualitas casting. Puff, Mao Xiaodao memuntahkan darah dan pingsan di tanah. Cepat, Sun Wukong melambaikan tangannya dan berkata, tarik dia keluar untuk perawatan darurat. Cukup, beberapa anggota aula medis bergegas dan dengan cepat membawa pasien ke tandu. Seorang staf medis mengikuti untuk melakukan CPR dan samar-samar mendengar Mao Xiaodao berkata dengan lemah, saya masih bisa bekerja. Kakak senior, seorang murid sekte luar bernama Mi Putih berjalan ke depan dan menarik tangannya. Dia berkata dengan tegas, serahkan sisanya padaku. Setelah mengatakan itu, dia mengenakan seragam kerjanya dan berdiri dengan tegas di depan mesin. Adegan serupa sering muncul di bengkel. Ketika seorang murid jatuh, ribuan murid akan menggantikannya. Semangat sekte sepanjang masa. Jun Changqiao, yang berdiri di kantor bengkel, mengangkat tangannya dan mengepalkan tinjunya. Dia berkata dengan penuh semangat, selamanya. Selama-lamanya, para murid di depan mesin itu sepertinya telah disuntik dengan darah ayam. Mereka bekerja lebih keras dan lebih keras lagi. Aula penempaan sibuk, tetapi aula arai juga tidak menganggur. Setelah sejumlah besar bagian mesia dikirim, para anggota tidak hanya harus merakitnya tetapi juga mengatur susunan internal. Kerja yang efisien sebagai ganti produksi yang efisien. Hanya dalam waktu setengah bulan, ratusan Diablo 3 berhasil dikirim ke War Cavalry Hall. Duduk di mesia generasi ketiga, Jingzi menarik napas dalam-dalam dan kemudian meletakkan tangannya di susunan aktivasi. Tiba-tiba, berbagai data muncul di layar di depannya. Unit daya normal, unit pertahanan normal, unit tempur normal. Zhong Yi, yang sedang duduk di ruang pemantauan, memerintahkan, mulai. Ya, cukup, astaga. Petik 2, Jingzi dengan cepat menggunakan jarinya untuk memindahkan susunan yang tergantung di bawah telapak tangannya. Sistem tenaga internal beroperasi sampai batang didorong ke atas. Diablo 3 generasi ketiga terbang dekat dengan landasan pacu dan kemudian dengan cepat melebarkan sayapnya dan berlari ke langit. Kita berhasil. Di luar Arai Hall, anggota tim peneliti Mesia bersorak dengan penuh semangat. Setelah hari dan malam penelitian yang tak terhitung jumlahnya, hari dan malam kerja keras yang tak terhitung jumlahnya, mereka akhirnya mendapatkan hadiah mereka hari ini. Orang tua Taixuan menundukkan kepalanya dan diam-diam menyeka air mata dari sudut matanya. Dia berbisik, anginnya agak kencang. Diablo generasi ketiga yang dibuat dari biji pendinginan roh surgawi memiliki pertahanan keseluruhan yang sangat meningkat. Ditambah dengan sistem formasi yang baru diteliti dan batu dao, setelah banyak tes, kekuatan tempurnya sebanding dengan pembudidaya alam inti 8 revolusi. Meletakkan lembar evaluasi, Jun Patriark tersenyum. Meskipun level ini tidak cukup untuk menghadapi 10 sekte surgawi besar, jika itu bisa diproduksi secara massal di masa depan dan dibentuk menjadi tentara, itu tidak akan terkalahkan. Sayang sekali, sistem menuangkan air dingin padanya. Biji tidak cukup. Hanya ada 100 ton biji pendinginan roh surgawi, dan setengahnya digunakan untuk membuat baju besi.
Diablo generasi ketiga ditakdirkan untuk memiliki produksi terbatas. Jun Changqiao berkata, ketika saya melakukan perjalanan ke alam semesta atas di masa depan, apakah Anda pikir saya tidak akan dapat menemukan biji? Barang-barang yang dihargai oleh misi sebagian besar dicuri dari tempat lain, jadi dia sangat percaya bahwa tidak ada yang terlalu aneh di alam semesta tanpa batas. Satu-satunya hal yang hilang adalah untuk dia temukan dan milikku. Bagus. Sistem berkata, Tuan Rumah, apakah Anda akan mengubah profesi Anda menjadi perampok antar bintang? Tidak mungkin. Jun Changqiao berkata dengan bangga, saya memiliki keuntungan sendiri. Saya dapat mengambil barang-barang yang tidak memiliki pemilik, dan saya dapat menukar barang-barang yang memiliki pemilik. Di alam semesta yang luas, ada banyak pesawat yang tidak memiliki kemampuan untuk meninggalkan rumah mereka. Dia bisa menggunakan Eternal untuk melakukan perjalanan melalui mereka dan menjadi pedagang yang menjual kembali. Misalnya, dia bisa menggunakan pil di pavilion pil untuk ditukar dengan berbagai sumber daya seni bela diri. Jangan katakan, ini adalah cara untuk menghasilkan uang. Selain itu, setiap pesawat memiliki sistem langit dan bumi yang unik yang memelihara sumber daya seni bela diri yang berbeda. Mungkin ada sejumlah besar biji pendinginan roh surgawi di suatu tempat. Tentu saja, tujuan utamanya adalah membiarkan dirinya dan sektenya memiliki kekuatan absolut, sampai hari ketika mereka bisa menyerang dunia roh bintang. Jun Changqiao membenci pesawat ini bukan karena telah menginvasi dunia atas, tetapi karena telah menginvasi benua bintang jatuh. Jika bukan karena Eternal tiba tepat waktu untuk menyelesaikan bencana, dunia tempat dia tinggal akan tidak ada lagi. Perseteruan darah itu tidak bisa didamaikan. Gou Sheng adalah orang yang berpikiran sempit. Dunia roh bintang telah mencoba untuk menyakiti keluarganya di benua bintang jatuh. Cepat atau lambat, dia akan meninggalkan dunia atas dan menyerang. Jangan khawatir, itu akan segera datang, karena dia, yang berada di dunia atas, sudah memiliki modal untuk bersaing dengan 10 sekte surgawi besar. Selama masalah di sini diselesaikan dengan sempurna dan misi utama selesai, sekte pengembara akan resmi dibuka. Aula formasi arai dan aula penempaan lelah, tetapi para murid sekte tidak menganggur. Selain berkultivasi, mereka tidak lupa menyelesaikan misi sekte, terus-menerus memberi Jun Changqiao pendapatan 3 nilai. Namun, pada hari yang paling biasa, sesuatu yang buruk terjadi. Beberapa murid sekte luar yang sedang dalam misi bertengkar dengan sekelompok seniman bela diri di daerah terlarang, yang kemudian meningkat menjadi perkelahian habis-habisan. Xing Chen, setelah Jun Changqiao menerima berita itu, dia memerintahkan, pergi dan lihatlah. Ya, Ye Xing Chen menerima pesanan dan segera berangkat. Tidak dapat dihindari untuk memiliki konflik di dunia persilatan. Mengirim murid acak untuk menghadapinya agak terlalu banyak. Bom, di luar tanah terlarang, fluktuasi energi yang kuat menyapu awan debu. Celepuk, seorang seniman bela diri dalam jubah bordir merosot ke tanah seperti lumpur, wajahnya hampir bengkak seperti kepala babi. Ye Xing Chen mengangkat kakinya dan menginjak kepalanya, berkata dengan dingin, sepotong sampah sepertimu berani menimbulkan masalah bagi sekteku sepanjang masa. Setelah orang ini tiba di tempat kejadian, dia tidak menanyakan alasan atau benar atau salah. Dia langsung meraih seniman bela diri yang berdebat dengan sesama anggota sekte dan memberinya serangkaian serangan. Satu kata, sederhana dan kejam. Sial, di kejauhan, para sahabat orang-orang yang terinjak sangat marah. Salah satu dari mereka mundur beberapa langkah dan mengangkat penyangga yang terlihat seperti pemantik api. Segera, dengan ledakan, aliran cahaya terbang ke langit dan berubah menjadi kembang api yang cerah. Panah penusuk awan, ribuan pasukan datang menemuinya. Cek, Ye Xing Chen mencibir dan menendang orang di bawah kakinya. Dia memeluk kedua tangannya, berencana menunggu bala bantuan pihak lain datang. Setelah mendapatkan tubuh leluhur iblis dan meningkatkan wilayahnya, dia bahkan lebih sombong dari sebelumnya. Ini adalah Kaisar Malam, pria tragis yang telah ada selama ribuan tahun di kehidupan sebelumnya dan hampir menyinggung semua 9 kaisar. Pada akhirnya, dia mati di tangan tunangannya. Anak, seorang seniman bela diri berkata dengan marah, kamu dalam masalah besar. Ledakan, tepat ketika dia selesai berbicara, Ye Xing Chen muncul di depannya dan menamparnya, membuatnya terbang ratusan kaki jauhnya. Dia berkata dengan tenang, berisik. Kuat, terlalu sombong. Aura orang ini tidak lemah. Dia seharusnya menjadi anggota sekte sepanjang masa, kan? Para pembudidaya keliling berkumpul di luar area terlarang yang dibahas secara pribadi. Ye Xing Chen mengerutkan kening. Para pembudidaya keliling yang tidak kuat ini tahu dari sekte mana mereka berasal. Seniman bela diri yang mencari masalah jelas berasal dari faksi berdasarkan pakaian mereka.
Apakah mereka tidak pernah mendengar tentang sekte sepanjang masa? Secara paksa menurunkan kecerdasan seseorang. Atau, apakah mereka memiliki latar belakang yang kuat? Desir, desir, sementara dia tenggelam dalam pikirannya, aliran cahaya melesat dari jauh. Ketika mereka melayang di langit di atas hutan pegunungan, cahaya menyebar, memperlihatkan 4 orang tua yang seperti orang bijak. Mereka semua mengenakan jubah panjang berwarna kaki dengan tanda khusus yang tergantung di pinggang mereka. Aura mereka sangat luar biasa. Ini adalah salah satu pembudidaya keliling berseru, Sekte Tianhua Dao. Ye Xingchen tiba-tiba mengerti. Tidak heran bahwa orang-orang yang dipukuli sangat keras kepala. Ternyata latar belakang mereka adalah Sekte Peringkat Tao. Penatua Huang, murid Sekte Tianhua Dao menunjuk dengan marah dan berkata, orang-orang ini merampas batu responsif bumi kita dan bahkan melukai 2 saudara senior kita. Omong kosong *T, murid sekte luar bernama Liu Baiwan meraung. Kami menggali batu responsif bumi di area terlarang terlebih dahulu. Kalian cukup tak tahu malu untuk mengatakan bahwa kalian menemukannya terlebih dahulu. Jadi itu masalahnya. Ye Xingchen mengerti penyebab masalah ini. Sebagai anggota sekte sepanjang masa, tidak ada alasan baginya untuk mempercayai sesama anggota sekte. Jadi, dia berkata dengan tenang, jadi bagaimana jika kita benar-benar menyambarnya? Di dunia seni bela diri yang kejam, seseorang tidak memiliki kemampuan untuk melindungi barang-barang mereka sendiri. Singkatnya, menjadi noob adalah dosa asal. Kata-kata Ye Xingchen memprovokasi 4 ahli dari Sekte Tianhua Dao. Mereka tampak marah di permukaan, tetapi mereka diam-diam senang. Sekte sepanjang masa memang arogan. Bukankah mudah untuk menemukan alasan untuk menimbulkan kebencian mereka? Anak nakal, tetua terkemuka berkata dengan dingin, karena kamu mengambil sesuatu dari sekte kami, kamu secara alami harus menyerahkannya. Karena kamu memukuli murid-murid kami, kamu secara alami harus dihukum. Desir, dengan jentikan biasa dari jarinya, aliran roh sejati melesat keluar. Cara terbaik untuk menemukan masalah adalah dengan meningkatkan konflik. Melukai anak nakal ini seharusnya bisa mengingatkan Jun Changqiao. Sekte lain semuanya menghindari sekte sepanjang masa, takut mereka akan secara tidak sengaja memprovokasi mereka. Hanya Sekte Tianhua Dao yang harus melakukan yang terbaik untuk menyinggung mereka karena perintah mereka. Dengan demikian, situasi akan berkembang ke tahap yang tidak terkendali. Jika tidak, bagaimana 10 sekte abadi teratas akan muncul? Ledakan, jejak telapak tangan muncul, dan aliran cahaya meledak. Ye Xingchen menarik kembali telapak tangannya dan berkata dengan nada menghina, orang yang akan menghukumku belum lahir. Para ahli dari Sekte Tianhua Dao memiliki sedikit perubahan ekspresi. Aura anak nakal ini hanya di alam transformasi inti. Bagaimana dia bisa dengan mudah mematahkan jari Tianhua Elder Huang? Ini karena Ye Xingchen dan murid sekte luar dari sekte sepanjang masa semuanya telah mengembangkan teknik kultivasi tersembunyi. Mereka suka mengedarkannya sepanjang waktu, sehingga mustahil bagi orang lain untuk melihat alam kultivasi mereka yang sebenarnya. Penatua Huang mencibir dan berkata, tidak heran kamu begitu sombong. Jadi, kamu memiliki beberapa kemampuan. Suara mendesing, suara mendesing. Saat dia berbicara, jubah panjangnya berkibar tanpa angin. Kekuatan roh sejatinya meledak, mengungkapkan rilem pencarian kebenaran yang lebih rendah. Ye Xingchen berkata dengan acuh tak acuh, kalian berempat lebih baik datang padaku bersama. Brat, jangan sombong. Penatua Huang mendorong telapak tangannya ke dalam kehampaan dan kekuatan roh sejatinya melonjak keluar, seolah-olah itu telah berubah menjadi langit yang penuh dengan binatang iblis yang mengaum. Aura yang kuat itu gila dan nakal, menyebabkan bebatuan dan pohon di sekitarnya runtuh seketika. Astaga, Ye Xingchen meletakkan tangan kirinya di belakang punggungnya dan mengangkat tangan kanannya dengan lembut. Riak menyebar seperti air dan seketika, lusinan Heaven Crossing Palm Prince dilepaskan. Penggunaan jurus ini bisa dikatakan selesai dalam sekali jalan. Ledakan, 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 ledakan. Dalam sekejap, kekuatan yang tampak seperti gerombolan binatang buas itu hancur. Ye Xingchen berdiri dengan bangga di tempat dan menatap 3 orang lainnya di udara dengan malas. Jika kalian tidak menyerang, orang tua ini akan mendapat masalah. Night Emperor dengan mudah menghentikan langkah itu. Pada saat yang sama, para pembudidaya keliling yang menonton dari jauh tercengang. Aduk, pada saat ini, Penatua Huang muncul dari gelombang kejut yang belum menghilang. Roh sejatinya meletus, menyebabkan janggut putihnya terbang liar. Penutup Gunung Chang, ledakan, ledakan, ledakan. Dia menyerang 3 telapak tangan berturut-turut di udara dengan kedua tangan. Energi padat melonjak keluar dan dengan cepat memampatkan ruang,
membentuk cetakan telapak tangan yang menutupi lebih dari setengah dari seluruh ruang. Suara mendesing, suara mendesing. Gelombang kejut yang ganas melolong saat ruang dengan cepat terdistorsi dan runtuh. Para pembudidaya keliling yang menonton dari jauh tercengang. Masalah kecil tiba-tiba berkembang menjadi pertempuran di tingkat seorang kultivator rilem mencari kebenaran. Perubahan tempo begitu cepat sehingga mereka tidak menyangka sama sekali. Sampah. Ye Xingchen mengangkat telapak tangannya, dan 7 kekuatan khusus yang tersembunyi di langit dan bumi langsung mengerumuni 5 jarinya. Seven Mystic Sunlaw Break, berdengung, berdengung. 5 sinar cahaya dengan cepat menyatu, memancarkan aura yang sangat kuat. Dari sini, dapat dilihat bahwa Ye Xingchen, yang telah menerobos ke rilem pencarian kebenaran, sekali lagi mengeksekusi Seven Mystic Sunlaw Break, kekuatannya jauh lebih besar daripada seorang kultivator Real Transformation Core. Ini adalah teknik bela diri yang diciptakan oleh Seven Mystic Secret Venerate. Semakin tinggi ranah kultivasi pengguna, semakin kuat jadinya. Desir, 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 desir. 5 sinar cahaya menembus udara seperti 5 pedang tajam tanpa ampun. Mereka melewati Penatua Huang dengan kecepatan yang sangat cepat, menyebabkan dia berhenti di udara dengan ekspresi ngeri di matanya. Jika beberapa jenis energi itu datang sedikit lebih dekat, dia akan mati. Desir, desir, jejak telapak tangan yang tertusuk secara bertahap menghilang. Ye Xingchen menarik tangannya dan berkata dengan bangga, "Kamu sudah mati sekali." Ketika dia baru saja menghentikan gerakannya, dia bisa melakukannya dengan akurat, tetapi dia sengaja meleset sedikit agar pihak lain mengalami perasaan mengendarai roller coaster. Petik 2,2. Keringat dingin merembes keluar dari dahi Elder Huang. "Penatua Huang, apakah kamu baik-baik saja?" Temannya bertanya dari jauh. "Apa yang kamu tunggu?" Tetua Huang berteriak, "Karena anak ini ingin melawan 4 orang sekaligus, kita secara alami harus memenuhi keinginannya." Petik 2,2. Mulut para pembudidaya keliling berkedut. Karena mereka tidak bisa mengalahkannya, mereka siap untuk mengeroyoknya. Apakah para ahli dari Sekte Dao benar-benar tidak tahu malu? Penatua Huang tidak keberatan. Dia ingat perintah Patriark, karena dia telah membawa orang ke sini, dia harus membuat masalah besar dari itu. Bagaimanapun, dia mendapat dukungan dari 10 sekte surgawi utama. Baik, 3 tetua lainnya terbang. Ye Xingchen menggelengkan kepalanya, dan kata, "Serangan," muncul di dahinya dan melintas. Kakak, garis-garis berkumpul di sekitar tubuhnya, membentuk baju besi yang tak tertandingi. Garis-garis tebal muncul di depannya. Saat dia meraihnya, Sky Piercer muncul. Setelah efek teks diaktifkan, mata Ye Xingchen langsung menjadi dingin dan tajam. Aura yang kuat meletus dari tubuhnya. Ingat, dia mengangkat kepalanya dengan bangga dan berkata, "Namaku Ye Xingchen." Boom, tanah di bawah kakinya runtuh dan awan debu naik ke udara. Kamera secara otomatis mengikutinya dan melihat bahwa Ye Xingchen sudah terbang ke langit. Di bawah sinar matahari, tubuhnya yang besar terungkap. Kakak senior Ye, Liu Baiwan dan mata murid sekte luar lainnya dipenuhi dengan kekaguman yang kuat. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertempuran yang menghancurkan bumi sedang terjadi di langit. Pertempuran itu sangat tragis. Hanya dalam beberapa saat, gunung-gunung di sekitarnya runtuh dan tanah retak. Boom, deng deng deng. Kedua tetua dari Sekte Tianhua Dao tersapu oleh kekuatan tak tertandingi yang kuat dan terhuyung-huyung dari langit sebelum jatuh ke tanah. Mereka hanya berhasil menstabilkan tubuh mereka setelah mundur ratusan kaki jauhnya. Kemudian, mereka tidak bisa membantu tetapi memuntahkan darah. Mati. Melihat ini, 2 sahabat lainnya menyerang dari kiri dan kanan. Boom-boom, Ye Xingchen tidak bisa berhenti tepat waktu dan diserang dari depan dan belakang. Seluruh tubuhnya terbang keluar dan runtuh ke gunung. Kakak senior Ye, Liu Baiwan dan yang lainnya berseru. Ye Xingchen berjalan keluar dari gunung yang dipenuhi puing-puing. Dia dengan santai mengambil Sky Piercer yang tersebar di kejauhan. Kemudian, dia mengatupkan tangannya dan menekan keras pada persendiannya, menyebabkan suara retak terdengar. "Karena kamu berani menyakiti murid sekteku, aku akan melumpuhkan seni bela dirimu dulu." Kedua ahli dari Sekte Tianhua Dao dikejar dan diserang dengan kekuatan agung dari roh sejati. Ye Xingchen berdiri di tempat dan tidak bergerak sampai kedua kekuatan itu menekannya. Kemudian, dia dengan santai mundur selangkah. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, aura kekerasan tiba-tiba meletus dari pegunungan jauh. Seekor binatang iblis raksasa berlari dengan langkah yang menghancurkan bumi. Oh tidak, kedua ahli dari Sekte Tianhua Dao terkejut. Ledakan, ledakan. Dalam sekejap mata,
Binatang iblis itu bergegas di depan mereka dan menggunakan tubuh besarnya dan kekuatan kekerasan untuk mengirim mereka terbang. Bum 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 bum. Kekuatan binatang iblis itu sangat menakutkan. Dua ahli dari Sekte Tianhua Dao tertangkap basah dan dikirim terbang ribuan kaki jauhnya. Mereka masuk ke gunung dalam bentuk swastika. Perubahan mendadak itu mengejutkan para pembudidaya keliling. Ketika mereka sadar kembali, mereka melihat seekor raksasa, husky berjongkok di depan Ye Xingchen. Itu bukan husky, itu adalah binatang Panhu. Seseorang mengenali binatang iblis itu dan bahkan lebih terkejut. Klan Panhu adalah salah satu dari ribuan klan di dunia atas. Mereka biasanya tinggal di tanah leluhur mereka. Mengapa mereka tiba-tiba muncul? Dari saat ia berjongkok di samping Ye Xingchen dan menjulurkan lidahnya, semua orang menebak bahwa mereka berdua telah menandatangani kontrak. Dua ahli dari Sekte Tianhua Dao berjalan keluar dari gunung dengan susah payah. Wajah mereka sangat jelek. Binatang Panhu yang tiba-tiba muncul jelas tidak lebih lemah dari mereka. Sekarang berada di pihak sekte sepanjang masa, situasinya tidak baik. Pergi, Ye Xingchen memerintahkan tanpa ekspresi. Wos, binatang Panhu berdiri dan maju selangkah. Itu masuk ke posisi menyerang dan meraung, guk, guk guk guk. Petik 2. Celepuk, para pembudidaya keliling jatuh ke tanah. Ye Xingchen memegangi kepalanya dan meraung, sudah kubilang jangan buka mulutmu. Kenapa kamu tidak mendengarkan? Oh, binatang kontrak itu menundukkan kepalanya. Itu terlihat lebih menggemaskan. Binatang kontrak kelahiran ini sangat besar dan memiliki aura iblis yang kuat. Itu bisa membawa tekanan besar bagi orang-orang. Namun, ketika meraung, itu berubah dari megah menjadi lucu. Penatua Huang dan ketiga rekannya berkumpul lagi. Mereka mencibir, masih berbentuk anjing. Kita tidak perlu takut. Anjing. Rambut Panhu bis berdiri tegak. Matanya hampir keluar. Dia meraung lagi. Suara itu memekakkan telinga. Kemudian, ia menginjak tanah dan tubuhnya yang besar terbang keluar seperti anak panah. Hentikan. Bum bum bum. Bum 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 bum. Depan Hubis mengambil bom energi berwarna-warni secara langsung dan menyerbu ke depan 4 ahli. Ia kemudian menggunakan kedua tungkai depan dan belakangnya untuk menyerang seperti anjing gila. Situasinya terlalu tragis. Tidak perlu untuk menggambarkannya. Tentu saja, Ye Xingchen juga tidak menganggur. Dia mengacungkan Fangtian halbertnya dan menyerbu masuk. Tuan dan pelayan langsung membentuk situasi 2 lawan 4, dan para ahli Sekte Dao Surga yang luar biasa dipukuli sampai mereka mundur dalam kekalahan. Mereka dipukuli hingga tergeletak di tanah dengan penuh luka. Terlalu kuat, para pembudidaya keliling ketakutan. Kerjasama antara pria dan anjing itu sempurna. Kekalahan para ahli Sekte Tianhua bukanlah hal yang tidak pantas. Suara mendesing. Binatang Panhu menahan Penatua Huang di mulutnya dan menempatkannya di depan tuannya. Kepala yang terakhir berdarah deras. Ye Xingchen benar-benar ingin melemparkan pukulan dan menghancurkan lelaki tua ini menjadi berkeping-keping. Namun, dia menekan pikiran itu dan berbalik untuk melihat murid-murid Sekte Langit luar biasa yang panik. Dia berkata dengan dingin, jika kamu ingin mereka hidup, bawalah uang itu ke Sekte Ion untuk menebus mereka. Meskipun Ye Xingchen telah mengubah tubuhnya, jiwanya telah dipengaruhi secara halus oleh Jun Changqiao, dan dia telah belajar memeras uang dari orang lain. Mendesah, akan sulit untuk kembali jika dia terus menyusuri jalan ini. Namun, dari pertempuran ini, dapat dilihat bahwa Ye Xingchen memiliki kekuatan seorang kultivator rilem pencarian kebenaran. Dia tidak akan dirugikan jika dia bertarung melawan 4 orang dengan level yang sama. Dengan sedikit bantuan, dia akan segera menghancurkan mereka. Apa lelucon? Kultivasi dan kerja keras yang dia lakukan selama periode ini bukanlah lelucon. Desir, desir, Ye Xingchen meninggalkan area terlarang dengan 4 sesepuh dari Sekte Langit yang luar biasa yang terluka parah. Namun, di tengah jalan, dia tiba-tiba berhenti di udara dan melihat pegunungan di kejauhan. Ekspresinya secara bertahap menjadi gelap. Kakak senior Ye, ada apa? Liu Baiwan bertanya. Tidak ada apa-apa. Ye Xingchen menarik kembali pandangannya dan berkata, ayo pergi. Saat dia pergi dengan sesama anggota sekte dan tawanannya, awan muncul di hutan di kejauhan dan secara bertahap membentuk sosok yang anggun. Dia berkata dengan suara rendah, dia benar-benar menerobos ke rilem pencarian kebenaran dan memiliki binatang kontrak dengan kekuatan yang sama. Siapa? Permaisuri Ling Yao. Wanita yang dengan sepenuh hati ingin menggulingkan aula dunia ini jarang muncul setelah invasi dunia roh bintang. Alasan untuk ini adalah bahwa ada beberapa plot di mana bahkan Jun Changxiao hanya bisa memainkan peran pendukung, apalagi seseorang di puncak ranah inti bergulir.
Murid, King Wei yang disempurnakan secara bertahap muncul dan berkata, jangan buang waktumu untuk merencanakan. Ikuti guru untuk berkultivasi. Jika tidak, akan sulit bagimu untuk mengalahkan Patriark Sekte sepanjang masa dalam janji 10 tahun. Permaisuri Ling Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, lawanku bukan Jun Changqiao, tapi Ye Xingchen ini. Wajah King Wei yang sempurna dipenuhi dengan keterkejutan. Dia telah memaksa muridnya untuk berpartisipasi dalam pertempuran antara Zhenren Tonggu dan Gu Hong Zhenren. Namun, dia tidak tahu bahwa Jun Changqiao bermaksud membiarkan Ye Xingchen bertarung. Dia bisa menebak bahwa itu karena ada dendam di antara keduanya yang harus diselesaikan. Jika dia menebak dengan benar, seluruh sekte sepanjang masa mungkin berharap dia akan mati di tangannya. Itu benar, itulah yang dipikirkan Gou Sheng dan murid-muridnya. Anda tidak bisa menyalahkan mereka. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, Anda harus menyalahkan Gou Bi. Sejak Ye Xingchen bergabung dengan sekte tersebut, Gou Bi selalu menunjukkan kemarahannya yang mengerikan. Permusuhan di antara mereka berdua begitu dalam sehingga perlu ditentukan siapa yang akan mati dan siapa yang akan hidup. Sekte sepanjang masa. Setelah Ye Xingchen kembali, dia duduk sendirian di puncak gunung. Meskipun dia tidak berhasil melihat permaisuri Ling Yao di hutan sebelumnya, dia masih bisa merasakan auranya. Ketika saya bertarung dengan para ahli dari Sekte Tianhua Dao, wanita ini seharusnya menonton dalam gelap. Apakah dia berpikir bahwa saya, yang dulunya seperti semut, sekarang akan berkultivasi di alam pencarian kebenaran? Ye Xingchen berkata tanpa ekspresi. Dia tidak pamer, sebaliknya, kebencian di hatinya sekali lagi tersulut, dan dia tidak sabar untuk membalas dendam. Masalah ini sudah berakhir. Ye Xingchen mengepalkan tinjunya dan menatap langit. Tatapannya dingin ketika dia berkata, pasti ada akhir dari permusuhan kita. Padang rumput yang tak berujung. Permaisuri Ling Yao berdiri di area yang dipenuhi bebatuan aneh. Murid, King Wei yang sempurna berkata dengan serius, begitu kamu memasuki gua, hidup dan mati tidak akan dapat diprediksi. Apakah kamu yakin ingin masuk? Petik 2, petik 2. Permaisuri Ling Yao terdiam sejenak sebelum bergumam, kamu mungkin tidak ingin aku dibunuh olehmu dengan mudah, jadi, aku tidak akan mengecewakannya. Setelah mengatakan itu, dia memasuki gua tanpa melihat ke belakang. Berdengung, aliran cahaya berkedip, membentuk sangkar. King Wei yang sempurna menggelengkan kepalanya dan berkata, sebagai tuannya, aku sama sekali tidak bisa menebak apa yang dipikirkan muridku. 4 ahli yang terluka dikurung di sekte sepanjang masa. Karena mereka sedang menunggu sekte Tianhua Dao untuk membayar uang tebusan, Jun Changqiao tidak mengirim mereka ke pagoda penjara Tianyuan karena pertimbangan kemanusiaan untuk menerima perawatan area yang cermat. Tentu saja, sehubungan dengan tindakan Ye Xingchen, Gou Sheng memberikan persetujuan tingkat tinggi. Dia juga mengajarkan murid-muridnya bahwa ketika mereka pergi keluar dan memiliki konflik dengan seniman bela diri lainnya, mereka harus bersikap lunak jika memungkinkan. Jika mereka benar-benar tidak bisa mengatasinya, mereka harus menangkapnya. Namun, dia mungkin tidak tahu, ketika Sekte Tianhua Dao mengetahui bahwa para tetua ditahan, mereka hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak di tempat. 10 sekte abadi utama memerintahkan mereka untuk menemukan masalah dengan sekte sepanjang masa, dan semakin besar semakin baik. Sekarang setelah mereka ditahan dan harus membayar uang tebusan, bukankah masalahnya sangat serius? Cepat, Lin Sangyi berkata, beritahu sekte abadi. Hanya dalam setengah hari, berita itu dikirim ke sekte abadi Lingtian. Setelah Lin Haoyan mengetahuinya, dia menjawab, kirim seseorang untuk meminta uang tebusan. Dengan tegas menolak untuk membayar uang tebusan. Saat ini, konflik antara kedua sekte belum meningkat ke titik 10 sekte abadi utama mengambil tindakan, jadi masalahnya harus diperbesar. Akan lebih baik jika seluruh dunia mengetahuinya. Setelah menerima instruksi, ekspresi Lin Sangyi menjadi menarik. Yang ditahan adalah para tetua dari sekte Tianhua Dao. Jika mereka menolak membayar uang tebusan dan membuat marah Jun Changqiao, kerugiannya akan sangat besar. Mendesah. Lin Sangyi menghela nafas tanpa daya. Jika dia punya pilihan, dia benar-benar tidak ingin menyinggung sekte sepanjang masa, tetapi sekarang dia langsung diperintahkan oleh sekte abadi untuk tidak melawan, dia hanya bisa menurut. Ayo pergi, ikuti aku ke sekte sepanjang masa. Kepala keluarga. Dalam studi tersebut, Ye Xingchen menceritakan apa yang terjadi kemarin secara rinci. Kemudian, dia berkata dengan bingung, menurut pendapat saya, pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang masalah ini. Oh, Jun Changqiao bertanya, apa yang mencurigakan tentang itu? Ye Xingchen memegang dagunya dan berkata,
siapa di alam atas yang tidak tahu bahwa Tuan Patriark adalah Zenren Tonggu? Bagaimana mungkin murid-murid Sekte Tianhua Dao tidak tahu? Bagaimana mungkin mereka tidak mengenali kata-kata kuno yang terukir di pakaian itu? Petik 2. Mungkin Sekte tingkat Dao ini tidak menganggap serius Sekte sepanjang masa, kata Jun Changqiao. Ye Xingchen berkata, sudah umum bagi murid Sekte untuk memiliki konflik dengan faksi lain ketika mereka keluar. Mengapa 4 tetua dari Rilem Pencarian Kebenaran keluar segera setelah mereka melepaskan sinyal mara bahaya? Memang, Jun Changqiao berkata, ini agak aneh. Menurut pemahamannya, daerah terlarang tempat Liu Baiwan dan yang lainnya pergi untuk melakukan misi sangat jauh dari Sekte Tianhua Dao. Bahkan jika mereka datang untuk membantu segera, itu akan memakan waktu setidaknya 1 jam. Atau sebaiknya, Ye Xingchen berkata, apakah para murid sekte ini memiliki para tetua dari alam pencarian kebenaran yang melindungi mereka dalam kegelapan setiap saat ketika mereka pergi berlatih? Mustahil, Jun Changqiao membantah, kecuali mereka tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan. Di masa lalu, dia telah mengirim Gu Zhaoxi untuk melindungi para murid sekte ketika mereka sedang dalam misi, tetapi itu hanya selama waktu-waktu khusus. Kemudian, dia memilih untuk membiarkannya pergi. Sebuah sekte Dao yang berbasis di alam atas harus memiliki puluhan ribu murid. Apakah ada cukup penatua untuk melindungi mereka 24 jam sehari? Jangan katakan itu. Jun Changqiao mengatupkan kedua tangannya dan berkata, ini benar-benar aneh. Gou Sheng tidak percaya bahwa tidak ada yang mencurigakan tentang mengirim 4 tetua dari alam pencarian kebenaran ketika para murid memiliki konflik. Minta Liu Baiwan untuk datang. Ya, tidak lama kemudian, Liu Baiwan masuk. Sebagai murid sekte luar, meskipun dia sering melihat Patriark di puncak utama, dia tidak bisa tetap tenang sekarang karena dia berhubungan dekat dengannya. Ceritakan tentang konflik dengan Sekte Tianhua Dao. Ya, Liu Baiwan buru-buru mulai menceritakan, saya memasuki area terlarang dengan beberapa rekan murid dan menemukan sejumlah besar batu yang merespon bumi. Kami baru saja memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa kami ketika orang-orang dari Sekte Tianhua Dao melompat keluar dan berkata bahwa mereka menemukannya terlebih dahulu dan meminta kami untuk mengembalikannya dengan cepat. Kemudian, kami mulai berkelahi. Itu dia, itu dia. Setelah murid Liu Baiwan menjelaskan apa yang terjadi, Jun Changqiao berpikir keras. Dalam beberapa tahun terakhir, dia juga mendatangkan malapetaka di banyak daerah terlarang dan tahu bahwa ada aturan tidak tertulis di alam atas. Siapapun yang masuk dan memperoleh hal-hal yang baik akan menjadi milik mereka. Bagaimana mungkin murid Sekte Dao tidak tahu? Terlebih lagi, Earth Response Stone bukanlah sesuatu yang berharga. Mereka berdebat dengan sekte sepanjang masa atas masalah sepele seperti itu dan bahkan menyerang pada akhirnya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, sepertinya. Kepala keluarga, Ye Xingchen mengerutkan kening dan berkata, menurut pendapat saya, mereka sengaja mencari masalah dengan sekte sepanjang masa. Setelah orang ini menduduki tubuh leluhur iblis, dia merasa bahwa kecerdasannya jelas meningkat. Tuanku adalah Zenren Tonggu, tidak mungkin Sekte Tianhua Dao tidak tahu. Mereka sengaja mencari masalah di daerah terlarang. Aku khawatir seseorang mendukung mereka dari belakang, tebak Jun Changqiao. Sebelumnya, banyak kekuatan telah datang ketika tambang batu Dao muncul, dan di antara mereka, ada kekuatan tingkat Tao. Setelah dia mengalahkan penatua Sekte Abadi Lingtian, mereka semua pergi dengan patuh. Kecuali Sekte Tianhua Dao ditendang di kepala oleh keledai, mengapa mereka mengambil inisiatif untuk mencari masalah? Kepala keluarga, Li Luoqiu masuk dan berkata, saya sudah menyelidiki dengan jelas. Berbicara, Sekte Tianhua Dao didirikan 50.000 tahun yang lalu. Setelah naik ke tingkat Tao, mereka memanjat pohon besar yang dikenal sebagai Sekte Abadi Lingtian dan melompat ke tingkat Tao dalam waktu 10.000 tahun. Oh, Jun Changqiao tertarik. Li Luoqiu melanjutkan, Sekte Tianhua Dao akan mengirim murid-murid luar biasa ke Sekte Abadi Lingtian untuk berkultivasi setiap 10 tahun. Keduanya tampak seperti sekutu di permukaan, tetapi banyak orang tahu bahwa mereka sebenarnya lebih tinggi dan lebih rendah. Pesuruh, kamu bisa memikirkannya seperti itu. Jun Changqiao bersandar di kursinya dan mengetuk tangan kanannya di atas meja. Senyum perlahan muncul di wajahnya. Kebenaran tampaknya telah muncul. Ye Xingchen berkata, Sekte Tianhua Dao tidak berani takut pada sekte sepanjang masa karena mereka memiliki Sekte Abadi Lingtian di belakang mereka. Tidak, Jun Changqiao meletakkan dagunya di punggung tangannya dan berkata, 10 sekte abadi utama menyegel tanah leluhur dari 2 klan sehingga mereka dapat bertindak kapan saja. Tetapi jika tidak ada alasan, bagaimana mereka bisa menjelaskannya ke dunia? Dipahami,
Ye Xingchen menyadari, Sekte Tianhua Dao diperintahkan untuk menargetkan sekte sepanjang masa sehingga 10 sekte abadi besar akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Tidak buruk, Huff. Ye Xingchen berkata dengan dingin, hanya sampah yang akan mempermainkan. Karena dia pernah disakiti oleh permaisuri Ling Yao, yang paling dia benci adalah memainkan trik kotor. Kepala keluarga, Li Qingyang mengirimkan pesan, Patriark Sekte Tianhua Dao ada di sini untuk berkunjung. Sangat cepat, Jun Changqiao membelai dagunya, menyipitkan matanya, dan berkata sambil tersenyum, saya ingin melihat bagaimana Anda akan menampilkan pertunjukan ini. Di langit, 10 eselon atas dari Sekte Tianhua Dao, yang dipimpin oleh Lin Sangyi, berdiri dengan bangga, melepaskan aura yang sangat tidak bersahabat. Mereka tidak di sini untuk menebus orang, tetapi untuk menghasut konflik. Namun, ketika mereka melihat pintu sekte sepanjang masa terbuka dan Penatua Huang dan 3 lainnya diikat dan dibawa oleh para murid sekte sepanjang masa, aura kekerasan mereka melemah secara signifikan. Seorang kultivator rilem pencarian kebenaran yang lebih rendah dianggap sebagai pilar dari sekte Dao. Jika sesuatu terjadi pada mereka, mereka pasti tidak akan mampu membelinya. Desir, Jun Changqiao terbang keluar dan melayang di luar gerbang gunung. Dia menangkupkan tangannya ke Lin Sangyi dengan sopan dan berkata, kamu memiliki penampilan yang mengesankan dan kekuatan yang luar biasa. Kamu pastilah Patriark Sekte Tianhua Dao, kan? Betul sekali. Nada bicara Lin Sangyi acuh tak acuh. Jun Changqiao berkata, saya tidak akan membuang kata-kata lagi. Tolong bayar 1 miliar batu mistik untuk menebus 4 tetua sekte Anda. Jika itu adalah sekte mendalam atau sekte sejati, harganya mungkin lebih rendah. Tetapi karena itu adalah sekte Dao yang kedua setelah sekte abadi, mereka pasti akan meminta harga yang selangit. Gou Sheng tidak dapat mengambil inisiatif untuk memeras orang yang tidak bersalah, tetapi jika ada konflik di antara mereka, dia pasti tidak akan sopan. Sama seperti gerbang Kaisar Iblis di alam bawah, dia akan memeras uang lagi dan lagi. Di samping itu, merekalah yang memulai masalah terlebih dahulu, jadi mereka bahkan lebih benar. Jun Changqiao, Lin Sangyi menegur dengan tatapan dingin, para murid sekte kami hanya memiliki konflik kecil. Bukankah terlalu banyak untuk meminta 1 miliar batu mistik untuk menculik 4 tetua sekte saya? Jun Changqiao baru saja menebak-nebak. Sekarang dia melihat pihak lain mengumumkan perebutan kekuasaan, dia yakin bahwa pihak lain sengaja mencari masalah. Dia mungkin ingin meledakkan masalah ini dan membuatnya diketahui dunia sehingga sekte abadi memiliki alasan untuk muncul. Baik, saya akan bekerja sama dengan Anda. Ini tidak terlalu banyak. Jun Changqiao terlihat sangat menyebalkan. Anda. Lin Sangyi menekan amarahnya dan melembutkan nada suaranya. Jika sekte saya salah terlebih dahulu, kami secara alami akan meminta maaf. Jadi, Jun Patriark, tolong lepaskan keempat tetua. Akting tidak bisa terlalu banyak, jika tidak maka akan mudah untuk mengungkapkan kekurangan. Kakak, bahkan jika IQ Gou Sheng rendah, dia tahu bahwa murid-muridmu sedang mencari masalah dan langsung mengirim para tetua untuk menyelamatkan mereka. Jika ada kata untuk menggambarkannya, ini pasti rekan setim babi. Aku bisa melepaskan mereka. Jun Changqiao berkata, kamu harus membayar uang tebusan terlebih dahulu. Dia tidak takut orang lain bertindak canggung, tetapi dia takut orang lain bekerja sama. Gou Sheng menebak niat mereka dan tentu saja berharap untuk meledakkan masalah ini, karena dia juga tidak memiliki alasan untuk bertindak. Terus terang, 10 sekte abadi besar ingin mengacaukan Jun Changqiao, tetapi bagaimana mungkin Jun Changqiao tidak ingin mengacaukan 10 sekte abadi besar? Kedua belah pihak memukulnya. Ayo, semua orang bisa bertindak dengan sekuat tenaga. Tentu saja, Jun Changqiao bahkan tidak perlu bertindak dengan sengaja, karena dia sangat akrab dengan pemerasan dan sepenuhnya bertindak sebagai dirinya sendiri. Jun Patriark, Lin Sangyi berkata dengan dingin, tuanmu adalah sosok yang dihormati di alam atas, tetapi sebagai muridnya, kamu melakukan hal-hal seperti pemerasan dan pemerasan. Apakah kamu tidak takut mempermalukan senior Tonggu? Maaf, Jun Changqiao berkata, guru telah melompat keluar dari 3 alam dan bukan lagi bagian dari 5 elemen. Dia telah lama menjadi acuh tak acuh terhadap wajah. Petik 2, Lin Sangyi tidak tahu bagaimana menanggapi ini. Kesabaran saya terbatas. Jun Changqiao mendarat di depan gerbang gunung dan meletakkan tangannya di bahu Elder Huang. Kamu sebaiknya bekerja sama, kalau tidak. Retakan, suara renyah tulang yang pecah terdengar. Ekspresi Penatua Huang membeku. Dia jelas tidak menyangka orang ini tiba-tiba menyerangnya. Apakah tidak sakit? Penatua Huang menjerit kesakitan. Jun Changqiao,
Melihat ini, Lin Sangyi sangat marah. Jun Changqiao berjalan ke sisi lain Elder Huang dan meletakkannya di bahunya. Aku tidak peduli siapa yang benar atau salah. Siapapun yang berani menggertak murid-murid sekte sepanjang masa harus membayar harganya. Retakan, kedua tulang bahunya remuk. Wajah Penatua Huang tidak hanya mengerikan, tetapi lengannya juga secara alami terkulai. 4 sahabat lainnya yang diikat ke samping berkeringat deras di dahi dan punggung mereka. Jangan khawatir, Jun Changqiao berjalan di depan salah satu dari mereka dan tersenyum. Selama Patriark Sekte Anda tidak membayar, giliran Anda segera. Senyum ini, itu seperti setan. Keempat tetua sangat terkejut sehingga pikiran mereka bergetar. Mereka menatap Lin Sangyi dengan susah payah, seolah memohon. Patriark, cepat dan bayar, aku khawatir kita tidak akan bisa mengambilnya. Alasan utamanya adalah kultivasi mereka untuk sementara disegel, jadi mereka tidak berbeda dari orang biasa dalam hal menahan rasa sakit. Puci, tiba-tiba, sebuah belati menusuk dada salah satu rekan Elder Huang. Mendesis, belati itu dengan cepat ditarik keluar dan darah berceceran. Jun Changqiao mengguncang belati berlumuran darah dan menatap Lin Sangyi yang marah. Dia menyeringai dan berkata, jika kamu tidak membayar, tusukan berikutnya akan menusuk hatimu. Sekte Tianhua Dao ingin meledakkan segalanya. Jun Changqiao ingin mendapatkan uang dan bekerja sama dengan mereka, jadi dia hanya bisa mulai menyiksa keempat tetua. Tentu saja, ini masih dianggap ringan. Jika dia benar-benar ingin menjadi kejam, dia akan langsung melemparkan mereka ke pagoda penjara Tianyuan dan menjamin bahwa mereka berempat akan memiliki tahun baru yang baik di sana. Lin Sangyi senang dan takut sekarang. Dia senang bahwa Patriark Sekte sepanjang masa begitu kuat sehingga dia bisa konflik. Apa yang dia takutkan adalah bahwa dia mungkin secara tidak sengaja membunuh yang lebih tua. Dalam hal nilai saja, 4 pembudidaya rilem pencarian kebenaran jauh lebih dari 1 miliar batu mistik. Lagi pula, bahkan jika dia memiliki sumber daya seni bela diri, dia mungkin tidak dapat mengumpulkannya. Melihat keraguannya, Jun Changqiao mengangkat belati dan menusuk lagi tanpa ragu. Kali ini, dia pasti akan mati. Jun, Patriark. Lin Sangyi akhirnya tidak bisa menahannya dan buru-buru berteriak, ayo bicara dengan baik. Belati tajam itu berhenti ketika jaraknya hanya 1 cm dari dada sesepuh itu. Mata melebar yang terakhir segera pulih, dan kemudian dia terengah-engah, keringat mengalir di dahinya. Kematian, dia belum pernah sedekat ini. Jun Changqiao berbalik dan tersenyum. Aku akan mengatakannya, 1 miliar batu mistik, tidak kurang satu pun. Dalam aspek ini, Gou Sheng jarang berkompromi. Petik 2, Ekspresi Lin Sangyi berubah lebih buruk. Perintah yang diberikan oleh Sekte Abadi Lingtian adalah untuk tidak menyerahkan uang tebusan. Sekarang pihak lain memaksa mereka pasti akan dibunuh jika mereka tidak menyerahkannya. Jun Changqiao, pada saat ini, seorang tetua dari Sekte Tianhua Dao tidak tahan lagi dan meraung, apakah kamu tidak takut kami akan melaporkanmu ke Balai Dunia untuk pemerasan yang tidak tahu malu seperti itu? Benar. Dia hanya khawatir tentang para tetua dan lupa bahwa dia mendapat dukungan. Aula dunia, Jun Changqiao berkata dengan tidak setuju, mereka bahkan bukan kentut di mataku. Kata-kata ini jelas untuk menemukan kesempatan bagi Sekte Tianhua Dao untuk memimpin konflik ke Aula dunia, dan kemudian Aula dunia ke-10 Sekte Abadi. Lin Sangyi memang mengikuti ke dalam parit. Dia mencibir, Aula dunia diciptakan oleh 10 Sekte Abadi. Jun Patriark bahkan tidak peduli dengan Sekte Abadi. Sekte Abadi bukan apa-apa. Ketika Jun Changqiao mengucapkan kata-kata ini, itu memberi orang perasaan bahwa dia cemberut. Dapat dikatakan bahwa kemampuan aktingnya adalah buku teks. Lin Sangyi tidak hanya mempercayainya, tetapi dia juga diam-diam senang. Bagus, saya akan pergi mencari 10 Sekte Abadi besar dan membiarkan mereka menjadi hakim. Setelah bekerja keras selama setengah hari, dia akhirnya membawa Sekte Abadi. Misinya bisa dianggap setengah selesai. Jun Changqiao mengangkat belatinya yang berlumuran darah dan menepuk wajah tetua di sampingnya. Dia berkata, saya tidak peduli jika Anda mencari keadilan dari Sekte Abadi atau Sekte Surgawi. Anda harus menyerahkan 1 miliar batu yang sangat dalam. Jika tidak, bawalah mayat itu saat Anda pergi. Pisau terbang Xiao Jun mulai bergetar. Zi, tetua Sekte Langit Dao yang luar biasa, yang tertahan, tidak bisa mengelak. Tendon di lengan dan kakinya semuanya robek, dan darah segar menyembur keluar seperti air mancur. Jeritan yang terdengar seperti babi yang disembelih bergema di seluruh gunung abadi-abadi. Jun Changqiao, Lin Sangyi meraung marah. Untuk membuatnya menyadari betapa kejamnya dia,
Jun Changqiao menjambak rambut sesepuh dengan satu tangan dan meletakkan belati tajam di lehernya. Dia berkata dengan tatapan dingin, aku akan memberimu hitungan 3 untuk dipertimbangkan. Kalau tidak, kamu bisa mengumpulkan mayat mereka. Niat membunuh memenuhi udara. Pada saat ini, jika ada penonton di sekitar, mereka pasti akan menyadari bahwa sekte sepanjang masa patriark pasti memiliki niat membunuh. Sekte, patriark, wajah sesepuh itu seram saat dia berkata dengan suara serak, hari ini, meskipun aku akan mati, aku masih seorang tetua dari sekte Dao Langit yang luar biasa. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Jari-jari Jun Changqiao bergerak, dan belati menjauh dari lehernya. Saat berputar, itu menembus dadanya. Darah panas berceceran di wajahnya, menambahkan sedikit kekejaman padanya. Petik 2,2. Murid yang lebih tua mengerut. Sebelum pikirannya menghilang, dia berpikir, saya baru saja mengatakan sesuatu yang baik. Kenapa dia benar-benar menikamku? Lagu Penatua, Lin Sangyi dan yang lainnya meraung marah. Astaga, Jun Changqiao mengeluarkan belati. Mengabaikan kepala pihak lain, dia terus menikam sesepuh lainnya. Metodenya sangat dingin sehingga jelas dia ingin membunuhnya dalam satu pukulan. Namun, saat akan mendarat, Lin Sangyi akhirnya melepaskan pembelaannya dan berkata, aku akan memberi. Saya akan memberikan. Petik 2. Seorang penatua sudah meninggal. Dia tidak bisa membiarkan yang kedua mati. Selanjutnya, orang yang akan dibunuh adalah saudara dari selir kesayangannya. Jika sesuatu terjadi padanya, dia akan menangis dan mengamuk di rumah setiap hari. Jika Penatua Song, yang masih memiliki kehangatan yang tersisa, tahu bahwa kompromi patriark berasal dari saudara iparnya, dia pasti akan kesal pada dirinya sendiri karena menegakkan kebenaran. Saya merayu kematian, dan pada akhirnya, saya benar-benar mati. Patriark Lin, Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh, beri aku 1 miliar batu mistik. Kamu bisa mengambilnya. Kamu membunuh salah satu dari mereka. Kenapa kamu masih menginginkan 1 miliar? Ini adalah bisnis kecil, tidak ada tawar-menawar. Petik 2, Lin Sangyi hampir tidak bisa menahan muntah darah. Namun, karena dia sudah berkompromi, dia pasti tidak bisa membiarkan ketiga tetua menderita lagi. Karena itu, dia menekan sakit hatinya dan berkata, baiklah, 1 miliar. 2 hari ini, Jun Changqiao menghitung dengan jarinya dan berkata, keempat tetua memiliki makanan dan minuman di sekte saya. Saya akan memberi Anda 4.600 batu mistik sebagai biaya makanan. Itu benar-benar terlalu gila untuk tawar-menawar setiap ons sedemikian rupa. Baik, Lin Sangyi menggertakkan giginya dan berkata, aku akan memberi. Dia bersedia membayar 1 miliar, jadi dia pasti tidak akan peduli dengan 4.600. Bayar dulu, lalu biarkan mereka pergi, kata Jun Changqiao, ini adalah aturan lama sekte sepanjang masa. Aturan lama, tampaknya orang ini telah memeras banyak. Tidak heran dia sangat profesional. Lin Sangyi dengan patuh membayar 1 miliar batu mistik dan menebus 3 tetua dan mayat. Sebelum dia pergi, dia menatap tajam ke arah Jun Changqiao. Wah, dalam perjalanan kembali, Penatua Song, yang telah ditikam di dada, tiba-tiba memuntahkan darah dan beralih dari keadaan mati ke keadaan hampir mati. Kepala keluarga, Penatua ketiga berseru, lagu Penatua masih hidup. Lin Sangyi bergegas dan menggenggam pergelangan tangan pihak lain. Dia menemukan denyut nadi dan berkata dengan kaget, bagaimana ini mungkin? Setelah Jun Changqiao menikam belati ke dadanya, dia melihat sekilas aura tak bernyawa Elder Song. Sekarang dia tiba-tiba hidup kembali, itu benar-benar aneh. Sekte sepanjang masa, Jun Changqiao duduk di ruang kerja. Tidak hanya dia bermain dengan cincin spasial yang berisi batu mistik, tetapi dia juga bermain dengan botol obat dengan pil Netherworld tertulis di atasnya. Dia berpikir, berapa lama benda ini bisa bertahan di alam atas. Ternyata dia hanya berakting dan tidak membunuh Elder Song. Tuan rumah itu penyanyang, kata sistem itu. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, sekte Dao Langit yang luar biasa hanya diinstruksikan oleh 10 sekte abadi utama untuk menimbulkan masalah. Saya memberi mereka kesempatan untuk membuka lembaran baru. Jika mereka berani melakukannya lagi, mendengar ini dia berhenti sejenak dan berkata dengan tatapan dingin, ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan uang. Tanda pisah. PS, saya bahkan mengirimkannya. Aku tidak akan menyimpannya. Saya akui, saya sudah punya stok karena nomor 7 lebih dari 10. Ledakan. Di ruang pelatihan, Xiao Ziji, yang memiliki perlengkapan lengkap, menghadapi pukulan dan tendangan Su Xiaomo dan Li Fei. Dia diam seperti batu.
Armor yang dia kenakan dikembangkan oleh Fan Yezi dari sebuah buku yang dia peroleh dari wilayah Mowang. Karena bahannya terbuat dari biji pendinginan roh surgawi, itu bisa disebut Mesya generasi ketiga. Hufet, huf. Setelah beberapa saat, Su Xiaomo dan Li Fei terengah-engah. Mereka membungkuk dan berhenti. Salah satu dari mereka sakit tangan, sementara yang lain sakit kaki. Seluruh proses terasa seperti mereka memukul bongkahan logam. Xiao Ziji berkata dengan penuh semangat, Patriark, baju besi ini tidak buruk. Jun Changqiao, yang duduk di samping, menyesap teh dan berkata, lagi pula, itu terbuat dari biji pendinginan roh surgawi. Bagaimana tidak harum? Setelah pengujian, Mesya generasi ketiga memiliki pertahanan yang sangat kuat. Keahliannya juga tinggi. Meskipun terlihat rumit, sebenarnya ringan dan nyaman. Itu harus dimiliki untuk bepergian dan merampok. Di mana dia bisa membeli barang bagus seperti itu? Cari Gouseng di Gunung Surgawi kuno. Maaf, tidak untuk dijual. Aula Tuan Kipas. Jun Changqiao datang ke aula penempaan dan berkata, kamu harus mempercepat produksi Mesya generasi ketiga. Cobalah untuk menggunakan semua biji pendinginan roh surgawi yang tersisa dalam waktu setengah bulan. Oke, di domain bawah, Fan Yezi pada dasarnya dalam keadaan setengah pensiun. Setelah datang ke domain atas dan diberi banyak pekerjaan, dia mendapatkan kembali masa mudanya yang hilang dan dorongan masa mudanya. Jun Changqiao pergi ke aula formasi Arel lagi dan menyuruh mereka mempercepat produksi Mesya. Di bengkel dua puncak, para murid bekerja keras. Kata-kata, berjuang untuk kesempurnaan, tempa kualitas, bersinar terang di dinding. Batch Diablo dan Mesya generasi ketiga diproduksi satu demi satu. Anggota elit aula kavaleri perang menggunakan mekanisme baru. Murid sekte dalam mengenakan mekanisme baru. Kekuatan inti dari sekte sepanjang masa tumbuh lebih kuat dari hari ke hari. Semuanya sudah siap. Jun Changqiao duduk di ruang belajar dan mengaitkan jari-jarinya. Dia berkata, kami hanya kekurangan satu angin timur. Angin timur ini adalah sekte surga yang luar biasa. Sekte surgawi Ling Tian. Lin Haoyan berdiri di ruang kerja, kemarahan di matanya tumbuh. Lin Sanyi seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Dia berdiri di samping dengan kepala menunduk dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Ledakan. Tiba-tiba, Lin Haoyan menghancurkan meja dan meraung, jadi, kamu masih membayar uang tebusan. Jun Changqiao sangat kejam. Jika kita tidak membayar, 4 tetua dari sekte kita yang sederhana akan dibunuh olehnya. Meskipun Lin Sanyi tampak sedih, dia siap untuk dimarahi setelah dia memilih untuk berkompromi. 4 pembudidaya rilem pencarian kebenaran bawah telah menyerah. Sampah, tidak berguna. Kepala Lin Sanyi disemprot dengan air liur, tetapi dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan melolong dalam hatinya. Alam ini bukan apa-apa bagi sekte abadi Anda, tetapi ini adalah harta karun bagi sekte Dao kami. Anda tidak peduli, tapi saya peduli. Petik 2. Patriark Lin, jangan marah. Patriark sekte abadi tersembunyi, yang duduk di sebelahnya, membelai janggutnya dan tersenyum. Sebagai penjaga alam atas, kami, 10 sekte abadi besar, tidak dapat membiarkan pemerasan dan pemerasan semacam ini menyebar, jadi, dia memberikan tatapan, kau tahu maksudku. Betul sekali, Lin Haoyan menjadi tenang dan mencibir. Hanya karena konflik kecil antara murid, mereka menahan 4 tetua dan memeras 1 miliar batu suan. Praktik jahat semacam ini harus dihentikan. Patriark Lin, apakah Anda baru saja mengatakan bahwa seorang tetua sekte Anda dibunuh oleh Jun Changqiao? Betul sekali. Apakah dia hidup atau mati? Dia masih hidup. Umumkan kematiannya ke publik dan bawa mayatnya ke sekte sepanjang masa. Hah, Lin Sanyi tercengang, tetapi dia segera mengerti apa artinya, dan ekspresinya segera menjadi sedih. Patriark Lin, Lin Haoyan menepuk pundaknya dan berkata dengan suara rendah, Sekte Abadi Surga Ascension kami akan mengkompensasi sekte Anda untuk kerugian apapun setelah masalah ini selesai. Mata Lin Sanyi berbinar ketika dia mendengar ini. Dimengerti, mengerti, Laut Timur, 10 sekte abadi besar masih sibuk menyiapkan segel. Meskipun klan Patung Batu dan klan Naga sudah tahu, mereka pura-pura tidak memperhatikan karena Jun Changqiao telah memperingatkan mereka sebelumnya. Lebih tua, itu akan selesai dalam 3 hari. Master formasi yang bertanggung jawab atas segel memberikan waktu yang akurat. Ketika berita itu sampai ke Heaven Ascension Immortal Sect, Lin Haoyan dengan lembut mengangkat cangkir anggurnya dan berkata dengan senyum palsu, Jun Changqiao, kamu dan sektemu sepanjang masa hanya bisa ada selama 3 hari. Semuanya, ayo kumpulkan orang-orang kita. Baik. Para pemimpin dari 9 sekte lainnya menghubungi sekte mereka sendiri satu demi satu.
Dari para tetua berpangkat tinggi hingga murid elit, semuanya sudah siap. Di tempat tinggal gua kelas ekstrim. Zenren Tonggu mendorong papan catur dengan frustrasi dan berkata, teman lama, saya memiliki perasaan yang tidak menyenangkan lagi. Petik 2, Masato Kitano terdiam. Setiap kali dia akan kalah, perasaan tidak menyenangkan akan datang. Itu terlalu kebetulan. Ledakan. Tiba-tiba, ada suara guntur di luar. Mereka berdua berdiri dan berjalan keluar dari gua tempat tinggal. Mereka melihat awan gelap di kejauhan, dan aura pembunuh berhembus bersama angin. Seperti, Masato Kitano berkata dengan sungguh-sungguh, cuaca akan berubah lagi. Mendesah. Zenren Tonggu menghela nafas dan berkata, saya harap kali ini tidak ada hubungannya dengan murid saya. Selain 2 invasi dunia roh bintang, selama dia kesal, itu pasti ada hubungannya dengan Jun Changqiao. Tentu saja, Gou Sheng juga menyalahkan dirinya sendiri. Karena itu, dia tidak memberitahu Zenren Tonggu untuk membantu ketika 10 sekte abadi besar menargetkan sekte sepanjang masa. Menguasai, duduk di aula utama di bawah awan gelap, Jun Changqiao mengangkat toples mimpi mabuk dan berkata, saya sudah memiliki kekuatan untuk menghadapi segalanya. Saya tidak akan membuat Anda kesulitan lagi. 3 hari itu sangat singkat. Itu hanya percakapan singkat. Berdengung. Di Laut Timur, 2 formasi penyegelan akhirnya dibangun. Orang yang bertanggung jawab menghela nafas lega. Selama periode waktu ini, dia gelisah, takut bahwa perlombaan naga dan perlombaan patung batu akan keluar dan menimbulkan masalah. Untungnya, mereka tidak ditemukan, dan semuanya berjalan sangat lancar. Terima langit, terima bumi. Sebenarnya, dia harus lebih berterima kasih kepada Gou Sheng karena dialah yang menghentikan 2 balapan. Sekte Abadi Ling Tian, Lin Haoyan, yang menunggu dengan cemas, segera terbang dan berteriak, ayo pergi. Ya, suara mendesing. Dalam sekejap, hampir 10.000 eselon atas dan murid elit berubah menjadi aliran cahaya dan terbang keluar dari sekte, menjalin di langit seperti pelangi. Apa yang sedang terjadi? Melihat ini, orang yang lewat tercengang. 10 sekte abadi besar adalah keberadaan yang luar biasa di alam atas. Sudah cukup baik untuk melihat beberapa orang, tetapi sekarang begitu banyak dari mereka terbang keluar. Mungkinkah mereka akan bertarung? Situasi serupa juga terjadi di 9 sekte lainnya. Di bawah pimpinan Patriark, eselon atas dan elit terbang menuju Gunung Abadi Kuno secepat mungkin. Berapa banyak? 10.000 dalam 1 sekte, 100.000 dalam 10 sekte. Jumlah ini persis sama dengan sekte sepanjang masa, tetapi mereka semua adalah elit, jadi kekuatan tempur mereka sangat kuat. Wah. Gelombang udara yang luas menyebar, sangat mengejutkan para pembudidaya dari alam atas. Sesuatu yang besar telah terjadi. Adegan ini sangat mirip dengan adegan yang direkam dalam buku-buku kuno ketika berbagai sekte abadi bergabung untuk melawan ras iblis 100.000 tahun yang lalu. 10 sekte abadi besar mengirim elit mereka bersama-sama, langsung mengejutkan seluruh alam atas, menyebabkan semua pembudidaya bertanya-tanya siapa yang akan sial. Sekte sepanjang masa. Mereka menuju sekte sepanjang masa. Seseorang menebak arah umum dari pembangkit tenaga listrik sekte abadi Ling Tian. Lagi pula, dalam hal permusuhan, Jun Changqiao sebelumnya telah merebut tambang batu Dao dari mereka. Seperti yang diharapkan, hari ini masih datang.